Segantang lada, segantang lada, tajuk digelar, nama diberi. Dikenal sudah, dikenal sudah, bagi berdua sejarah. Segantang lada, sejak dahulu sudah bermesra dengan negeri. Sejak dahulu sudah bermesra bagi berdua sejarah. Sejak dahulu sudah bermesra ayah negeri sedang pohon selasih daunnya rindang Cik Mina sayang. Pohon selasih daunnya rindang, di kiri kanan pohonlah kapas, di kiri kanan pohonlah kapas. Dahulu banyak pohon yang rindang Cik Mina sayang. Dahulu banyak pohon yang rindang, sekarang dibangun pabriklah kertas. Sekarang dibangun pabriklah kertas. Sungailah kampar airnya deras Cik Mina sayang.
kelak menjadi insan berguna. Engkau sepantun santan temuli, lemak terasa manis pun ada, bijak menjaga maruah diri, menjunjung harkat martabat negeri. Duhai Datin Suri Perdana, aku dendangkan dalam buayan langgam gazal, sair gurindam kasanah Riau, semenjak silam sekilas pandang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, Cik Puan yang saya hormati. Kita mulai acara pagi hari ini atau siang hari ini di sesi 4 karena sesi 3 sudah selesai. Kita buka acara siang ini dengan tari persembahan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan serta tidak lupa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya membawakan acara pada siang ini, sesi 4, dengan membuka dengan pantun. Kopi diminum tanpa gula, roti dimakan selai serikaya. Selamat siang hadirin yang mulia, kami susun 10 jari pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan saya Iwa Mukti dari Dewan Energi Mahasiswa Universitas Riau. Mari langsung saja kita ke pembicara yang pertama atau pemateri yang pertama. Sudah ada Bapak Danang Saleh dari perwakilan Pertamina Hulu Rokan. Kepada Bapak Danang. Halo Pak Danang. Halo Pak Danang, suara saya kedengaran Pak? Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap Pak. Kita mulai saja Pak, langsung Pak. Saya persilakan kepada Pak Danang memperkenalkan diri dan juga memaparkan apa sih Pertamina Hulu Rokan itu. Mungkin kawan-kawan menanti itu semua. Siap. Barangkali Bu Yuli bisa berikan sedikit pengantar CV maupun materinya nanti. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Oke. Siap. Saya di sini dibantu oleh Pak Puspo, Bu Yuliani. Silakan Bu Yuli untuk membacakan perkenalan ataupun langsung dengan materinya. Baik Pak Danang, ini saya share Pak Danang ininya materinya. Sudah kelihatan kah? Halo Pak Danang, sudah kelihatan kah materinya? Sudah. Ya, baik. Silakan Pak Danang, dilanjut. Baik, saya diberi waktu berapa lama ya ini Pak Iwa Mukti? Izin Pak, kita memiliki waktu sampai 14.00 ya. Mungkin pemaparan bisa sampai 45 menit atau 30 menit, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, baik. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Saya harap ini saya juga ikut jadi mahasiswa ini, sudah kangen sekali ini, sudah lama tidak berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya sering aktif ya untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Jadi saat ini merupakan kehormatan bagi saya bisa berdiskusi, memberikan sedikit materi, berbagi ilmu, maupun bisa berbincang-bincang dengan adik-adik mahasiswa. Saya lihat tidak hanya dari Riau, mungkin dari daerah-daerah lain yang bisa bergabung di acara hari ini. Untuk hari ini saya diberi kesempatan memberikan satu materi yang mana terkait dengan alih kelola wilayah kerja Rokan. Tentunya sebelum saya mulai mungkin saya bisa memperkenalkan diri dulu, karena kalau tidak kenal maka tidak bisa lebih dekat dengan adik-adik mahasiswa sekalian. Nama saya Danang Ruslan Saleh. Saya bekerja di Pertamina Hulu Rokan sebagai
business support project leader. Jadi kami punya organisasi yang kecil untuk transisi alih kelola nanti menjelang Agustus tahun ini. Jadi kami bersama teman-teman di tim Pertamina Hulukan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melanjutkan pengelolaan di wilayah kerja rekan, terutama persiapan-persiapan yang harus kami lakukan agar wilayah kerja rekan ini bisa berjalan smooth, tanpa kendala, tanpa gangguan, jadi seamless, sehingga tidak ada jeda ataupun hal-hal yang menjadi terganggunya operasi produksi di wilayah kerja rekan. Untuk itu mungkin sedikit akan saya sampaikan mengenai perspektif dari sisi bisnis. Mungkin dari pembicara yang lainnya sudah memaparkan banyak hal ya. Tetapi kalau sebagai kontraktor atau pelaku usaha yang mengelola wilayah kerja rekan ini, tentunya akan punya pandangan yang sedikit berbeda ataupun kita melihatnya dari sisi yang berlainan. Nah, ini yang barangkali kami bisa sharing dengan adik-adik mahasiswa semuanya. Anggaplah ini mungkin lebih tepatnya kuliah umum ya. Kalau kuliah umum maka kita tidak ada jarak lah. Kita sama-sama di sini bisa berbincang-bincang dan berdiskusi sehingga bisa mendeliver apa yang saya sampaikan di sini sehingga teman-teman bisa mendapatkan satu hal yang memberikan manfaat bagi kita semua, terutama adik-adik mahasiswa bisa memberikan inspirasi bagaimana sebuah wilayah kerja minyak dan gas dikelola dengan sebaik-baiknya. Untuk awalnya tentunya di samping saya memperkenalkan diri, saya juga ingin memperkenalkan sebetulnya seperti apa sih wilayah kerja rekan ini. Kalau teman-teman mungkin term yang lebih umum di media mungkin blok rokan ya. Jadi kalau blok itu kelihatannya lebih sesuatu yang menyeluruh dan biasanya blok ini sesuatu yang dalam taraf di stage di awal-awal. Tetapi begitu sudah ada kontrak, term yang biasa dipakai adalah wilayah kerja. Ini yang mungkin sedikit ada gambaran bagaimana wilayah kerja rekan itu digambarkan dalam sebuah peta. Di situ adik-adik mahasiswa bisa melihat warna kuning merupakan warna wilayah kerja. Di situ di dalam kontrak akan disebutkan koordinat-koordinatnya secara presisi. Dan di situ ada warna merah, warna hijau yang merupakan tempat-tempat di mana minyak dan gas cadangan migas ini berada. Dari teman-teman yang berada di wilayah Riau tentunya sudah familiar bahwa wilayah kerja rekan ini mencakup di 5 kabupaten. Mungkin barangkali ada kabupaten yang adik-adik mahasiswa saat ini berada ataupun merupakan tempat tinggal domisili sehingga menjadi sesuatu yang mendekat di wilayah kerja rekan ini. Ada 5 kabupaten, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kampar. Tentunya tidak hanya kabupaten saja, tetapi ada Kota Madia, Dumai, dan Pekanbaru juga.
saat ini teman-teman dari CPI, Chevron Pacific Indonesia, merupakan kontraktor yang mengelola sampai tanggal 8 Agustus nanti. Dan kami, Pertamina Hulu Rokan, akan melanjutkan pengelolaan ini mulai tanggal 9 Agustus jam 00, sehingga kami bersama-sama dengan SKK Migas, bersama-sama dengan rekan-rekan dari CPI, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar transisi ini berjalan dengan lancar. Saat ini blok ini punya produksi, dan produksi ini lumayan besar ya, karena kurang lebihnya produksi ini menyumbang kontribusi utama di produksi nasional, kurang lebihnya sekitar 24%, dengan besaran sekitar 170.000 barel oil per day. Nah, tentunya kalau adik-adik mahasiswa sekalian melihat bahwa produksi ini cukup besar saat ini dibanding dengan produksi-produksi di daerah Indonesia di tempat yang lainnya. So far sampai saat ini teman-teman dari CPI, baik mungkin dulu namanya Caltex ya, telah mengelola cukup lama dan sudah merecover kurang lebih hampir 12 miliar barel minyak sampai tahun 2020 akhir, dan masih punya cadangan kurang lebih sekitar 300 juta barel. Nah, ini kalau teman-teman lihat bahwa dulu historinya memang wilayah Kerja Rokan ini mempunyai produksi yang cukup tinggi, dan itu merupakan satu aset nasional yang sangat strategis. Kami diberikan mandat dari pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan wilayah Kerja Rokan. Seperti yang dilihat di grafik di bawah, nantinya jika tidak ada pekerjaan apapun, produksi ini akan turun. Nah, tentunya hal tersebut bukan sesuatu yang kita harapkan. Semua pihak menginginkan produksi bisa meningkat, produksi bisa terjaga dengan baik, sehingga nantinya operator berikutnya bisa merecover atau mendapatkan cadangan dan produksi yang lebih baik lagi daripada kalau dibiarkan declining seperti pada grafik ini. Tentunya teman-teman dari CPI juga sudah berupaya dan saat ini sudah melakukan pemboran sumur-sumur untuk menjaga supaya produksi itu tidak turun lebih dalam lagi. Mengenai lapangan, kalau dilihat dari gambar tersebut, lapangan ini mempunyai banyak lapangan-lapangan yang aktif. Dari 104 lapangan yang kami ketahui, ada 85 lapangan aktif, di mana dari 85 ini ada lapangan-lapangan utama yang merupakan sumber terbesar yang menyumbang produksi wilayah Kerja Rokan, antara lain Duri, Minas, Bangkok, Balam, Salt, dan Petapahan. Nah, lapangan-lapangan inilah yang akan nantinya menjadi fokus dari teman-teman di Pertamina Hulu Rokan untuk lebih berupaya lagi sehingga produksi minyak bisa ditingkatkan lagi dengan pemboran-pemboran yang sudah kami programkan, melanjutkan program dari teman-teman CPI yang saat ini dijalankan. Area cukup luas sekali, kurang lebih 6.400 km persegi. Jadi mungkin satu gambaran yang cukup luas untuk satu wilayah kerja.
Cihi, aku Dan kalau dibandingkan wilayah kerja di tempat-tempat yang lain, ini merupakan wilayah kerja yang cukup luas sekali. Di samping masalah operasional, wilayah kerja Rokan ini juga membutuhkan pasokan-pasokan untuk memproduksi minyak, antara lain pasokan listrik, pasokan gas untuk memproduksi listrik, dan juga uap. Jadi tanpa adanya listrik, uap yang diproduksi dari pasokan gas yang kami nantinya akan ambil dari wilayah kerja di sekitarnya, antara lain di Jambi Merang, di koridor, dan nantinya mungkin dari Saka Kemang, pun dari Jabung. Nah, ini penting sekali bahwa sebetulnya keberadaan wilayah kerja Rokan ini sangat tergantung sekali dengan produksi gas dari wilayah kerja di tempat lain. Artinya tidak ada satu wilayah kerja minyak dan gas bisa berdiri sendiri, tetapi menjadi saling ketergantungan, baik ketergantungan dari pasokan energi, fasilitas misalnya pipa, infrastruktur untuk penjualan minyak, penjualan gas, ini sekarang ini sudah saling terintegrasi. Artinya tidak bisa kita melihat bahwa wilayah kerja Rokan ini berdiri sendiri, akan tetapi sangat tergantung sekali dengan performan atau kelangsungan operasional dari wilayah kerja di provinsi lain ataupun di sekitarnya di Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa fasilitas-fasilitas yang di wilayah kerja Rokan ini banyak sekali yang sudah berumur lanjut, dan ini dibutuhkan satu investasi yang cukup besar agar keberlangsungan operasi dan produksi Rokan ini bisa berjalan untuk jangka panjang. Di sini ada pipa sekitar 300.000 kilometer, ratusan tank, tangki ya, vessel, pompa juga ribuan, dan turbin gas dan power generator ini sangat penting sekali untuk menjaga kelangsungan hidup dari sumur-sumur yang kami produksikan nantinya di Agustus untuk bisa berproduksi dengan sustain untuk jangka panjang. Apa yang membedakan antara wilayah kerja dengan kontrak yang saat ini dijalankan oleh teman-teman CPI dengan yang nantinya kami sebagai kontraktor baru melanjutkan bentuk kontrak yang berbeda. Nah, ini satu pengetahuan yang bagus yang barangkali teman-teman nanti bisa pelajari bersama adik-adik mahasiswa. Saya dulu pernah presentasi ini yang sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa di Jakarta, di DKI, dan ya ini kewajiban kami lah memberikan sedikit pengetahuan untuk bersama-sama memahami bagaimana proses bagi hasil wilayah kerja di Indonesia. Kami nantinya akan memakai kontrak bagi hasil atau production sharing kontrak, bentuknya gross split, berbeda dengan yang saat ini berjalan, yang mana kontrak saat ini adalah memakai konsep cost recovery. Barangkali adik-adik mahasiswa sangat familiar dengan kata-kata cost recovery ataupun gross split. Tentunya perbedaan ini sangat mencolok, sangat besar. Itulah yang membedakan bagaimana nantinya kami akan beroperasi secara lebih independen. Banyak hal yang akan membedakan antara PLC cost recovery dengan PLC gross split.
sebagai sedikit gambaran saja, mungkin istilahnya teaser ya. Kebetulan saya juga mengajar kontrak-kontrak PSC di tempat lain yang mana bisa memberikan satu gambaran yang lebih jelas. Tapi untuk saat ini mungkin sedikit saja kami jelaskan bahwa cost recovery ini biaya tidak hanya ditanggung oleh kontraktor, tetapi ditanggung oleh negara dengan porsi-porsi tertentu. Jadi sebetulnya biaya itu bisa di cost recovery atau dimintakan pengembalian ke negara, dan itu bersama-sama ditanggung antara negara dengan kontraktor. Tetapi kalau gross split, seluruh biaya ini akan ditanggung 100% oleh kontraktor. Nah, ini yang membedakan, sehingga kami perlu kehati-hatian, perlu kecermatan, perlu efisiensi untuk menjalankan blok rokan ini dengan lebih baik. Tidak ada lagi beban di APBN yang membebani biaya cost recovery, karena seluruh biaya ditanggung oleh kontraktor ataupun ditanggung oleh Pertamina Hulu Rokan nantinya. Ini sedikit pelajaran, mungkin kalau di universitas barangkali tidak sampai 1 SKS adik-adik, tapi mungkin sekedar untuk memahami saja bahwa bagaimana konsep bagi hasil gross split ini bisa kita pahami melalui konsep-konsep yang telah diberikan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri SDM tahun 2017. Seperti adik-adik mahasiswa perlihatkan bahwa pembagian atau split ini dari yang warnanya biru, bahwa penerimaan negara itu tidak lagi diganggu oleh beban-beban biaya lagi. Tetapi di sisi sebelah kanan yang warna putih ini adalah bagian dari kontraktor, nantinya Pertamina Hulu Rokan akan menanggung biaya baik biaya investasi, biaya operasi, depresiasi, biaya eksplorasi, pengembangan dan sebagainya, seluruh biaya termasuk pajak-pajak. Nah, tentunya sebagai institusi yang bergerak berusaha, badan usaha di Indonesia harus membayar pajak. Nah, pemerintah inilah nantinya juga akan mendapatkan pajak yang cukup besar, baik pajak di pusat maupun di daerah. Nah, ini yang perlu teman-teman adik-adik mahasiswa ketahui, bahwa kontribusi kontraktor ini sangat besar dalam pembiayaan maupun dalam pembayaran pajak. Kami mendapatkan waktu untuk mengelola blok ini selama 20 tahun, sejak Agustus 2021 tanggal 9 sampai tahun 2041. Nah, dengan prinsip-prinsip kehati-hatian inilah yang harus kami lakukan agar wilayah kerja rokan ini bisa berjalan sustain sampai 20 tahun. Tentunya siapapun, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat mengharapkan wilayah kerja rokan ini bisa berlangsung cukup lama, dan kami juga berharap nantinya bisa dengan pembiayaan mandiri bisa menemukan cadangan-cadangan baru sehingga bisa menambah produksi dan menjaga blok rokan ini bersama-sama untuk jangka panjang. Saya rasa kita bisa pindah ke slide berikutnya. Ini bisa kami sampaikan bahwa dengan adanya perubahan regulasi kontrak tadi hasil dari cost recovery menjadi gross split, maka kami sebagai kontraktor kontrak kerjasama
harus bisa menjadi efisien. Karena bagaimanapun juga kalau ada kerugian ataupun hal-hal yang membebani dari sisi biaya, maka kontraktor akan merugi sendiri karena negara sudah tidak menanggung biaya. Dan untuk mendapatkan keuntungan ataupun profit margin, maka biaya itu harus efektif. Karena dengan demikian, kalau biaya ini membesar, dibebani dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, itu nantinya kontraktor sendirilah yang akan suffer ataupun menderita karena tidak bisa menjadikan biaya itu efektif, efisien. Dan kita bicara lagi, satu lagi adalah kecepatan. Untuk itu negara melalui kontrak bagi hasil gross split memberikan keleluasan untuk bisa mandiri. Pengadaannya bisa mandiri, keputusannya bisa mandiri, sehingga diharapkan pengambilan keputusan itu lebih cepat. Kalau pengambilan keputusan itu cepat, maka proyek-proyek tersebut tidak dijalankan dengan lebih cepat. Nah, inilah pentingnya cost efektif di dalam menjalankan kontrak bagi hasil gross split. Performan unjuk kerja lapangan juga menjadi kunci keberhasilan dari PSI gross split ini, terutama untuk mendapatkan split yang wajar, split yang mencukupi, di mana performan atau unjuk kerja ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi kontraktor untuk kontrak gross split. Antara lain misalnya tingkat kandungan dalam negeri (PKDN). Kalau kontraktor ini bisa meningkatkan kandungan lokal, baik jasa maupun pengadaan barang, maka split ini bisa dijaga dengan jumlah yang cukup, artinya mencukupi untuk bagi hasil bagi kontraktor. Tetapi kalau sangat rendah, maka split yang diterima kontraktor ini menjadi berkurang. Nah, ini yang menjadi perhatian serius baik bagi pemerintah untuk mendorong pemakaian tingkat kandungan lokal, produksi dalam negeri, sehingga memberikan insentif bagi kontraktor untuk mendapatkan split yang lebih baik lagi. Insentif juga perlu bagi kami, itu yang namanya progressive split, di mana kita bisa mendapatkan tambahan split, tambahan bagi hasil jika pemerintah atau negara melihatnya memberikan opportunity, potensi untuk lapangan-lapangan bisa dikembangkan dengan lebih baik. Karena kalau tanpa tambahan split atau tambahan insentif, maka sangat disayangkan jika lapangan tersebut tidak dapat dikembangkan karena terganjal oleh keekonomian lapangan. Kita bisa lanjutkan bahwa dengan adanya gross split ini, kita dituntut bisa mengadakan pengadaan mandiri. Jadi pengadaan-pengadaan ini bisa mandiri oleh Pertamina, tentunya dengan kontrol yang kuat, di mana Pertamina bisa bergerak lebih cepat lagi, tentunya sepengetahuan juga SKK Migas, namun proses pengadaan di kontrak cost recovery dibanding dengan kontrak gross split, maka diharapkan proses pengadaan ini bisa lebih cepat karena sudah dilakukan secara mandiri. Nah, dengan demikian proses bisnis bisa lebih sederhana, lebih simpel, kontraktor bisa fokus di dalam program kerjanya, tidak perlu banyak hal yang harus diurus karena sudah bisa dilakukan dengan sendirinya, maka diharapkan eksekusi dari program kerja itu bisa lebih cepat. Kalau lebih cepat, maka negara bisa mendapatkan produksi lebih cepat, tentunya pendapatan negara maupun kontraktor bisa didapatkan dengan lebih cepat lagi. Nah, tadi yang insentif PKDN juga sudah kami bahas, maka ada 5 elemen inilah yang bisa
memberikan advantage atau keunggulan dibanding kalau kontraktor mempunyai kontrak dalam bentuk cost recovery dibandingkan dengan cost split. Kemudian saya rasa waktunya ya, saya mungkin lebih cepat lagi bahwa bagaimana dengan kami melihatnya secara bisnis. Tentunya menjadi kontraktor di wilayah kerja minyak dan gas ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi membutuhkan hal-hal yang 4 elemen yang menurut kami menjadi satu pandangan ataupun aspek-aspek strategis yang harus kami perhatikan, bahwa kontraktor harus bisa mempunyai dana yang cukup untuk berinvestasi jangka panjang. Lain kalau tempat-tempat industri lain barangkali invest tahun ini bisa mendapatkan hasil tahun depan. Tapi kalau di industri migas invest tahun pertama hasilnya mungkin bisa dinikmati bisa tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-10, bahkan ada yang sampai tahun ke-15 baru mendapatkan hasilnya. Jadi memang ini satu bisnis model yang perlu nafas yang sangat panjang dengan kemampuan finansialnya yang sangat kuat. Tentunya hal-hal tersebut mengandung risiko juga. Semakin panjang investasinya, risikonya semakin besar. Nah, ini yang perlu kami perhatikan adalah risiko-risiko yang harus kami hadapi dalam hal mengelola wilayah kerja migas. Tidak hanya risiko, tadi modal finansial, modal itu juga banyak beberapa hal, misalnya modal sumber daya manusia yang harus punya kemampuan untuk mengelola, punya pengalaman, punya teknologi, di mana dengan semakin sulitnya merecover minyak, mungkin kita bisa gambarkan lapangan rokan ini seperti sebuah pohon. Kalau dulu buahnya sudah banyak diambil, nah ini kami harus bisa atau mampu mengambil buah-buah yang di posisi yang sulit, mungkin buah yang di pohon yang sangat tinggi, yang sulit dijangkau, dan inilah yang perlu upaya-upaya yang lebih baik lagi untuk merecover migas nantinya. Tentunya ada aspek global, terutama mengenai harga minyak. Meskipun kami punya kontrol di investasi, risiko, teknologi modal, tetapi bagaimana juga harga minyak ini dikontrol oleh dari bisnis global. Artinya bagaimanapun juga ketika harga minyak turun saat ini, misalnya pada saat pandemik ini harga minyak cukup ya agak rendah, tidak setinggi beberapa tahun yang lalu. Nah, ini yang menjadi concern bagaimana kita harus bisa berinvestasi jangka panjang, risiko yang kami hadapi, dan modal yang harus kami tanam. Jadi, risiko-risiko inilah yang perlu dihadapi dalam industri hulu migas. Kemudian berikutnya, tentunya ada tantangan-tantangan yang harus kami hadapi di wilayah kerja rokan ini. Tadi kami sebutkan bahwa kami harus menjaga fasilitas negara, barang milik negara, aset negara yang merupakan fasilitas operasi produksi yang umurnya sudah lanjut, mungkin sudah major. Sudah ada yang umurnya di atas 50 tahun, bahkan mungkin harus banyak perbaikan-perbaikan. Nah, ini yang diperlukan satu investasi tambahan untuk menjaga operasi produksi ini bisa berlangsung 20 tahun lagi. Cadangan gas dan minyak yang semakin menipis, tentunya ini menjadi tantangan bagaimana kami harus meningkatkan cadangan lagi, karena kalau tidak ada cadangan baru maka kita produksi jumlah yang tersisa akan semakin sedikit. Nah, ini yang
yang merupakan satu tantangan untuk mendapatkan cadangan baru melalui program-program eksplorasi yang akan kami jalankan 5 tahun ke depan. Penurunan produksi migas, tadi adik-adik mahasiswa sudah melihat bagaimana penurunan produksi itu cukup signifikan sehingga kalau itu dibiarkan maka penerimaan daerah, penerimaan negara maupun kami sebagai kontraktor yang membutuhkan pendanaan akan menjadi kesulitan bersama, sehingga bagaimana kita secara bersama-sama baik dengan kontraktor saat ini, dengan pemerintah melalui SK Migas untuk menjaga agar produksi migas ini tidak turun bahkan meningkat. Hal-hal yang lain, misalnya persaingan energi, adik-adik mahasiswa tentunya sudah tahu bahwa dalam penyediaan listrik, uap maupun gas, energi tersebut bersaing dengan bentuk energi lain. Nah, inilah yang merupakan kompetisi jangka panjang. Barangkali nanti minyak sudah tidak begitu menjadi perhatian karena masalah environment, masalah kompetisi dengan energi yang lainnya, energi yang terbarukan maupun energi yang barangkali yang jauh lebih murah lagi yang saat ini seperti misalnya gas, LNG, LPG dan lain sebagainya. Proses penemuan cadangan ini membutuhkan waktu yang panjang. Ini yang merupakan tantangan bagi kami dengan kontrak PSC Growsplit ini. Diharapkan dengan proses yang cepat maka penemuan cadangan bisa menjadi lebih cepat lagi. Hal-hal yang lain, misalnya hal teknis, reserve replacement ratio, saya rasa ini terlalu teknis bagi teman-teman yang bukan core di minyak dan gas, tetapi banyak teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah tahu bahwa kalau reserve-nya lebih rendah daripada jumlah yang akan diproduksikan, maka akan terjadi rasio yang sangat rendah. Kemudian sukses rasio dari mendapatkan cadangan ini tentunya juga menjadi tantangan karena beberapa di wilayah kerja di Indonesia ini ketika membor sumur eksplorasi belum tentu akan mendapatkan cadangan yang besar. Mungkin mendapatkan cadangan tetapi tidak mencukupi untuk skala keekonomian. Itu tantangan-tantangan kami 20 tahun ke depan. Selanjutnya, tentunya adik-adik mahasiswa ingin mengetahui apa sih kira-kira yang akan kami lakukan 20 tahun lagi. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, ada 9 bidang prioritas yang kami fokuskan untuk proses alih kelola sehingga proses operasi produksi berjalan dengan lancar, smoothless, tanpa kendala, tidak ada gangguan sama sekali, sehingga proses handover dari operator lama ke operator baru bisa berjalan dengan smooth. Grafik yang ada di bawah tersebut menggambarkan satu aspirasi kami 20 tahun ke depan. Tadi warna hijau bahwa kalau kita biarkan akan decline, dan itu kami berikan garis hitam, dotted line, itu merupakan batas di mana kami memulai harus bekerja lebih keras lagi nanti 9 Agustus untuk meningkatkan produksi. Nah, kami sudah menyiapkan program-program baru, dari warna-warna itu merupakan menunjukkan program-program yang kami rencanakan selama masa kontrak 20 tahun ke depan, bahwa kami akan melakukan pemboran sumur-sumur baru, kemudian memperbaiki sumur dengan pekerjaan sumuran, misalnya workover, well intervention, apapun yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki kinerja sumur saat ini, tentu kami akan melakukan. Kemudian penemuan cadangan produksi baru untuk
produksi jangka panjangnya untuk masa depan, kami melakukan program eksplorasi, penemuan-penemuan cadangan baru yang sudah menjadi komitmen kami selama 5 tahun dalam bentuk komitmen pasti dengan pemerintah. Kemudian kami juga melakukan optimisasi secondary recovery dalam bentuk water flood, steam flood, dan secondary dan tertiary project lain-lainnya. Saya rasa dengan program-program tersebut kami bisa berharap atau mempunyai target aspirasi produksi tambahan seperti yang adik-adik mahasiswa lihat, diharapkan nanti bisa sustain produksinya selama 20 tahun dan menambahkan cadangan migas. Cadangan ini penting untuk bagi kami untuk mengembangkan program-program baru berikutnya. Saya rasa presentasi saya mungkin sudah ya untuk slide berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami memberikan sedikit gambaran bagi adik-adik mahasiswa bagaimana pengelolaan WK Rokan di masa yang akan datang dengan kontrak yang berbeda, dengan tentunya dengan proses bisnis yang berbeda pula, sehingga kami benar-benar dituntut oleh pemerintah sebagai kontraktor di wilayah kerja yang merupakan kontributor utama produksi minyak nasional. Saya presentasi saya cukupkan, saya kembalikan ke Bang Iwa Mufti untuk melanjutkan acara berikutnya. Siap, terima kasih Pak Danang atas pemaparannya dan pencerdasan kami. Kami sepakat bahwa ketika Pertamina yang akan mengelola Rokan nanti di tanggal 9 Agustus 2021, kami ucapkan sebagai mahasiswa selamat datang di Riau. Khususnya selamat bekerja untuk mempertahankan laju produksi atau lifting minyak dan gas yang ada di Blok Rokan. Nah, tentunya saya berharap kepada kawan-kawan mahasiswa, terutama yang ada di Riau, sama-sama memiliki moral dan moral untuk mendukung Pertamina sebagai K3S yang nanti akan mengelola Rokan nantinya. Sementara itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di chat saja di bawah, biar saya bacakan pertanyaannya. Sebelum itu, Pak Danang, mungkin nanti nih cita-citanya nih terhadap Rokan nantinya, terutama masyarakat Riau tentunya Pak, dari kami pemuda yang mau tamat ini kuliahnya atau yang sudah tamat kuliahnya, tentu mempunyai harapan besar terkait proses peralihan Rokan ini, di mana ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar bagi kami mahasiswa atau senior-senior yang sudah tamat di dunia kerja sebelumnya. Menurut Bapak bagaimana tanggapannya terkait harapan kami nih sebagai mahasiswa ataupun para pekerja yang sudah sekarang bekerja? Ya, industri migas ini sebetulnya industri yang sudah berlangsung cukup lama ya, mungkin sekitar tahun 63 sampai 66 ya. Mungkin saya ambil pertengahan aja tahun 65. Itu sudah ada di Indonesia. Dan keberadaan ini dimulai sejak barangkali sejak Indonesia merdeka. Nah, akan tetapi aktivitas yang benar-benar
menjadi suatu industri migas yang besar itu berjalan sekitar tahun 65 sampai tahun 70-an. Tentunya banyak dari pelaku-pelaku industri migas ini yang sudah berkecimpung di industri migas mungkin sampai 40 tahun. Sebagai contoh, saya juga sudah 30 tahunan, bentar lagi pensiun. Jadi karena industri migas ini salah satu industri strategis, tidak hanya minyak, tetapi gas, LNG maupun LPG, CNG, maka diperlukan satu succession planning atau penerus. Nah, kalau dulu banyak tenaga-tenaga dari asing, expatriate, maka adik-adik mahasiswa mungkin sudah melihat bahwa banyak tokoh-tokoh migas yang sekarang ini teman-teman kami di Indonesia. Meskipun sebetulnya industri migas ini suatu industri yang global, artinya adik-adik mahasiswa tidak harus bekerja di Indonesia, tapi bisa di Middle East, di Eropa, di tempat manapun, karena ini sesuatu industri yang sudah global. Nah, dengan banyaknya pekerja-pekerja migas yang sudah berumur, maka perlu pengganti-pengganti yang lebih muda lagi, lebih fresh, lebih kompeten, yang punya visi ke depannya yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga industri migas 50 tahun ke depan perkiraannya masih ada, mungkin bentuknya tidak lagi konvensional sekarang ini, tapi non konvensional juga sudah mulai berjalan. Jadi itu yang mendasari bahwa perlu succession planning atau penerus-penerus yang perlu disiapkan sejak awal. Nah, tentunya ini adik-adik mahasiswa yang berminat menekuni bidang minyak dan gas harus sejak awal memang satu passion, karena bukan suatu, mungkin bukan hal yang populer lagi ya, karena kalau sekarang adik-adik mahasiswa lebih banyak yang berkarir di lebih di bidang teknologi, artificial, robotik, elektronik, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu diperlukan satu semangat yang memang harus mencintai, karena itu industri yang berat, dan dipersiapkan sejak awal. Ini yang menurut saya harus adik-adik mahasiswa perlu kenal dari sejak awal, karena memang suatu ilmu barangkali tidak semua universitas ada, tetapi banyak pula ilmu-ilmu yang diajarkan di universitas. Nah, ini yang mungkin fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi, ilmu, pengalaman, dan menjadikan sesuatu yang pijakan dari awal. Karena bagaimanapun juga industri ini memerlukan nafas yang panjang. Tidak mungkin kalau industri-industri yang sekarang ini bisa berumur pendek sudah sukses. Kalau di industri migas ini diperlukan waktu yang cukup panjang. Saya rasa succession planning ini sangat penting, karena bagaimanapun juga karyawan-karyawan di Pertamina, di kontraktor yang lainnya, banyak yang sudah menjelang masa pensiun. Nah, tentunya untuk menyiapkan ini tidak bisa hanya jangka setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, tetapi dibutuhkan pengalaman yang cukup panjang untuk bisa berperan aktif di dalam industri migas.
Itu yang mungkin dari saya, Bang Iwan Mufti. Ini ada tanggapan lainnya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ini sudah mungkin dari Bang Bangun S, pertanyaannya sudah saya pertanyakan duluan. Mungkin sudah menjawab itu dari pertanyaan Bang Bangun. Baik Pak, mungkin ini karena waktunya sudah jam 14.10, harapan Bapak nih kepada kami Dewan Energi Mahasiswa baik Indonesia maupun daerah, Dewan Energi Mahasiswa Indonesia dan Dewan Energi Mahasiswa Universitas Riau, harapan Bapak kepada kami selaku mahasiswa dan agent of change kata orang ya Pak, agent of control. Nah mungkin apa sih Pak harapan Bapak kepada kami? Baik, silakan Pak. Saya harap yang ada di sini adalah teman-teman yang ataupun adik-adik mahasiswa yang mempunyai passion di bidang minyak dan gas, ataupun punya passion yang di industri pendukung dari minyak dan gas, karena industri tersebut itu tidak hanya perminyakan, petroleum engineering, tetapi ada juga teknologi-teknologi lain yang berjalan seiringan, misalnya teknologi IT, teknologi software yang harus diperkembangkan untuk mendukung operasi migas lebih cerdas lagi, kemudian artificial intelligence, kemudian banyak hal yang bisa mendukung pengembangan industri migas. Nah, dengan demikian adik-adik mahasiswa baik yang aktif di Dewan Energi Mahasiswa bisa meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan tidak harus ada di bangku kuliah, tetapi diskusi-diskusi seperti ini juga sangat bermanfaat. Artinya sebetulnya kalau bisa mendatangkan pembicara-pembicara yang aktif di bidang migas, maka itu satu modal yang menurut saya sangat besar bagi adik-adik mahasiswa. Saya dulu tidak pernah mendapatkan seperti ini, Pak. Maksudnya Bang Iwa dan adik-adik mahasiswa sekalian. Dengan adanya teknologi online, Zoom, dan lain sebagainya ada di internet, galilah kesempatan yang lebih banyak lagi. Saya rasa dengan diskusi, workshop online seperti ini akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk belajar lebih baik lagi. Dan langsung, tanpa barrier, tanpa middleman, tanpa sekat. Karena Bang Iwa Mufti dan teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan pelakunya langsung dan bisa bertanya apapun. Lain kalau di bangku kuliah ataupun di satu forum di ruangan yang terbatas. Tetapi ruangan ini tidak terbatas. Bang Iwa Mufti bisa mengundang 1.000 mahasiswa, 10 mahasiswa, atau 1 mahasiswa, effortnya sama tetapi impact-nya sangat berbeda. Nah, ini yang mungkin pesan buat adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Danang. Itu sangat luar biasa bagi kami khususnya, ya karena Dewan Energi Mahasiswa sendiri sangat konsisten dalam mencari pencerdasan atau menekuni bidang energi khususnya migas, EBT, listrik, bahkan energi baru terbarukan. Nah, Pak mau sedikit berkabar bahwa kami telah menyelesaikan simposium hukum di Tangerang kemarin. Kami melaksanakan simposium energi baru terbarukan, di mana menurut kami sebagai mahasiswa mencegah lebih baik daripada mengobati. Slogan betadin itu. Jadi kami mahasiswa mengambil pilihan, ya mungkin kawan-kawan mahasiswa lain boleh berdemo silahkan. Nah mungkin dari Dewan Energi Mahasiswa biarlah kami duluan biarlah kami yang mengkaji
kawan-kawan yang melaksanakan. Jadi terima kasih banyak waktu Bapak yang telah Bapak berikan kepada kami. Mungkin ini dari kawan-kawan belum selesai sebenarnya sesi 4-nya. Ada abang kita atau Bapak Sukamto Tamrin dari GM Chevron Pacific Indonesia. Halo Pak GM. Assalamualaikum, Bang Iwa Mukti, Pak Danang Saleh. Saya mendengarkannya tadi. Siap. Pak Danang, mungkin kalau mau gabung sama kami nggak masalah gitu. Mungkin kita lanjutkan ke sesi Pak GM dengan kawan-kawan Chevron. Nggak masalah ya Pak ya? Ya, saya akan monitor untuk acara ini. Siap Pak, jangan ditinggal kami Pak. Mungkin nanti kita sama-sama mengakhiri acaranya nanti di pukul 3:15. Jadi kawan-kawan stay tune, ambil kopinya, kita bahas lagi nih yang berat-berat ini. Kalau nggak ada kopi ntar agak pusing. Jadi kita sediain kopi untuk menerima nih ilmu-ilmu dari abang kita. Panggil abang aja ya Bang. Boleh, kayaknya masih muda kayaknya di Padang. Abang nih, luar biasa. 11-12 gitu loh. Oh, 11-12 ya? Oke lah, dekat kalau gitu. Nah, jadi salah satu pemateri kita selanjutnya ini merupakan salah satu orang terpenting lah di peralihan dan Chevron Pacific Indonesia khususnya. Saya telah beberapa kali diskusi dengan abang kita ini. Saya sempat juga bikin heboh karena bilang abang ini dari Palembang, padahal abang ini dari Kepri. Itu kesalahan saya, mungkin kurang cari data. Nah, selamat siang Bang. Siang. Assalamualaikum. Salam, silakan. Bang, mungkin kita lanjutkan dengan sharing-sharing santai aja Bang ya. Oh, boleh, silakan. Saya ikut boleh, aja. boleh, Saya jeruk purut harum baunya, saya turut apa maunya. Iya. Kalau orang menggali katanya lu jual gue beli Bang katanya. Enggak lah. Baik. Ya, Oke, mungkin kawan-kawan. ya. Mungkin saya kali sebelum mulai karena tadi ada apa namanya dari pihak PHR ya, ada Pak Danang Saleh, kemudian saya lihat juga ada Bu Yuliani, kemudian ada Pak Puspo juga ya. Selamat siang, kemudian ya semua rekan-rekan semua lah ya dari DEM, baik dari Sabang sampai Merauke, kayaknya dari Aceh sampai ke Papua nih ada semua. Ada Pak Yanin juga dari. Ada Pak Yanin juga, ya Kepala SK Migas Sembagut ya, yang mewakilinya ya Pak Yanin Holison, kemudian juga rekan-rekan Chevron yang hadir juga di sini. Oke, kita bincang-bincang santai ya. Saya kebetulan ini lagi apa namanya ada meeting sebelahnya lagi, jadi memang harus berbagi-bagi ini dua layar. Jadi silakan Mas Bang Iwa, saya mendengarkan. Boleh Bang, kita diskusi santai biar nggak terlalu, ini kan rada siang nih kan, siap makan, agak-agak kunang-kunang sedikit ya. Jam-jam tidur siang ini sebenarnya, tapi kawan-kawan masih semangat untuk mendapatkan pencerahan lah jatuhnya ini, mendapatkan ilmu terkait ahli kelola berkokan khususnya. Mungkin sedikit bertanya nih Bang, terkait legacy apa saja sih yang Chevron berikan kepada Riau khususnya. Mungkin kawan-kawan nggak banyak tahu nih, Chevron udah ya dari perkataan kawan-kawan paling apa yang Chevron berikan sama Riau, apa Chevron itu kan, apa Chevron itu dia udah mau pergi-pergi aja kan gitu. Dia nggak pernah tahu apa yang Chevron berikan sama Riau khususnya. Karena seharusnya kita teman-teman lebih banyak memberikan kewajiban kita daripada meminta hak kita. Boleh Bang? Boleh dijelaskan Bang, legacy apa sih Chevron berikan kepada Riau? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya ini sesuai dengan tema lah ya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang ya. Ya. Jadi ya saya cerita dulu lah ya. Jadi gini, ya terima kasih semuanya. Bang Iwa juga terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Jadi kalau kita cerita Chevron sebetulnya pas sekali nih, bulan Maret ini sebetulnya adalah ulang tahun Chevron Pacific Indonesia atau dulu Caltex namanya yang ke-97 tahun. Jadi kalau kita cerita masa lalu ya, jadi sebetulnya eksplorasi kita tuh dimulai dengan kedatangan 4 orang geologis yang datang ke Indonesia. Itu dari apa namanya Standard Oil
Standard Oil Company of California atau SoCal, ya. Jadi tahun 1924 hanya 4 orang ya melakukan studi, lalu mereka melakukan eksplorasi ya dari Sumatera, kemudian pulau-pulau sekitar Sumatera sampai Aceh, Kalimantan, memerlukan waktu kurang lebih 15 sampai 20 tahun untuk menemukan cadangan pertama 1941 itu di Sebanga. Jadi di daerah Duri ya. Lalu perlu waktu 9 tahun kita bisa memproduksi minyak duri. Lalu kemudian kita perlu waktu 13 tahun kemudian bisa memproduksi minyak dari Minas. Jadi kalau tadi saya sempat curi dengar dari Pak Danang Saleh bahwa memang harus bernafas panjang kalau kita cerita tentang minyak dan gas gitu ya. Jadi ini bukan industri yang hanya sebentar-sebentar gitu ya. Jadi cukup banyak sekali, dan kita cerita legacy sebetulnya saya melihat memang ada hal yang perlu kita samakan pendapatnya dulu ya. Kalau kita cerita legacy, sebetulnya dulu sebelum tahun 2000-an, Chevron itu atau Caltex ketika itu banyak membangun sekolah, masjid, gereja, jalan, infrastruktur semuanya ya. Jadi proyek-proyek yang sifatnya filantropi kita bangun ya. Mungkin adik-adik atau teman-teman semua mungkin banyak yang tidak tahu juga ya, bahwa salah satu legacy yang mungkin perlu kita lihat adalah terhubungnya Pekanbaru sampai ke Dumai. Jadi Pekanbaru ke Dumai itu adalah jalan pertama yang menghubungkan Padang di sebelah barat ke Dumai di sebelah timur Pulau Sumatera. Itu kita bangun satu jalan gitu ya, di tahun 1958 kita selesaikan konstruksi jalannya. Dan itu adalah satu peninggalan yang satu proyek yang luar biasa. Dan saat ini menjadi jalan umum, memang sudah kita serahkan kita tahun 1970-an 80-an kita serahkan kepada pemerintah. Nah, jadi itu, kemudian juga kita lihat Chevron membangun sekolah pertama SMA pertama yang ada di Pekanbaru, SMA 1 ya, Pekanbaru itu salah satu legacy kita juga. Lalu kemudian kita membangun jembatan Leighton orang bilang ya. Dulu Leighton itu yang membangun karena kontraktornya Leighton ya, Leighton. Kemudian orang kita kan selalu gitu tuh kalau di Riau, kebetulan saya juga orang Riau, jadi kalau misalnya motor itu namanya Honda gitu ya. Mereknya ya Vespa atau Yamaha kata. Padahal Vespa, Yamaha, taunya adalah Honda, semuanya Honda gitu ya. Pompa namanya Reda semua gitu. Jadi yang seperti itu. Nah, jadi itu juga bagian yang sudah kita bangun. Ya, kemudian terakhir kita juga banyak membangun beberapa fasilitas seperti Gedung Tanjak Laksamana di kompleks olahraga di Rumbai, Sport Center di sana. Kemudian bangun Politeknik Caltex, itu juga salah satu politeknik yang menjadi cukup ternama sekarang bukan hanya di Riau atau di Indonesia. Juga kita membantu Politeknik di Aceh ya, kita bantu juga. Nah, tapi kemudian setelah tahun 2000 ya kita kemudian tidak membantu membangun bangunan fisik gitu ya. Kita lebih kepada pengembangan masyarakat. Kita katakan membangun kapasitasnya. Jadi kita mulai melakukan training ya, melakukan pemberian beasiswa dan sebagainya, dan itu adalah bagian dari legacy yang kita berikan. Nah, kemudian juga di UIR kita bangun mega center ya. Kemudian ada Sang Nila Utama museum itu juga kita bangun, dan insya Allah nanti kalau ada yang ada di Pekanbaru tanggal 30 itu ada acara peresmian ya. Jadi itu juga merevitalisasi museum Sang Nila Utama, museum minyak di sana ya. Dan kalau kami cerita tentang legacy sebetulnya tidak pada hal yang fisik saja, tapi kita cerita 97 tahun di mana budaya kerja, budaya kehidupan kita itu Riau sangat banyak terpengaruh, terutama di daerah-daerah yang berada berdekatan dengan kita, di operasi kita. Jadi legasinya termasuk diri kami jadi legasi juga ya. Jadi karena sejak lahir sudah di Caltex sampai di Chevron gitu ya, sampai sekarang gitu. Jadi banyak sekali Bang Iwa. Kalau kita cerita legacy perusahaan 97 tahun, cuma memang kadang-kadang kami tidak selalu mempublikasikan itu gitu ya. Karena sejalan dengan kebijakan perusahaan, strategik, objektif kita juga termasuk dalam hal publikasi dan sebagainya. Di tahun-tahun awal kita tidak banyak mempublikasikan hal seperti ini. Tapi itulah dia,
ya beberapa hal yang bisa saya sebutkan, masih banyak sebetulnya, bisa seharian kita nyebutin itu aja. Tapi mudah-mudahan itu menjadi, kami berharap apa yang sudah ditinggalkan ini nantinya akan bisa tetap dipelihara, kemudian digunakan sebaik-baiknya, dan yang baik-baik yuk dipakai gitu ya, yang jelek-jelek ya ditinggalin gitu ya. Yang baik-baik kita pakai, diteruskan kembali, sehingga ini menjadi satu bagian dari budaya kita yang ada di sini. Itu kira-kira panjang kali ya jawabnya ya. Pertanyaannya singkat tadi itu. Iya, mungkin Bang salah satunya yang paling teringat-ingat terbayang-bayang karena saya besarnya di Sudirman ya. Mungkin kawan-kawan nengok jembatan penyeberangan ada logo bintang di situ, di penyeberangan Ramayana kata kita bilang, yang Ramayana kebakar dulu. Nah, itu ada jembatan penyeberangan logo bintang, itu logo kebanggaan itu sebenarnya dulu. Sampai dulu orang bercita-cita kerja di Caltech, di Chevron ya, karena logo Caltech itu kayak mendunia lagi ya. Lanjut Bang, kita bertanya proses alih kelola wilayah kerja Blok Rokan. Ini proses alih kelola ini cukup melelahkan ya Bang ya, apalagi Abang garda terdepan nih kayaknya sebagai salah satu orang yang sering menjumpai para pihak dan kebijakan itu. Gimana Bang? Iya, jadi ya terima kasih. Ini juga saya kira ini bagus bila ada Pak Danang, Saleh, Bu Yuliani, Mas Puspo juga ya. Sebetulnya saya hanya bagian daripada proses lah ya. Jadi sebetulnya kita punya tim tersendiri yang melakukan proses untuk. Jadi kalau kita cerita Rokan itu ada namanya transisi, adanya terminasi gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui ini kalau kita proses ya Bang Iwa ya, bahwa CPI kita beroperasi di Indonesia pada sektor migas selama kurang lebih 9 dekade ya. Dan tentu pelaksanaannya kita memiliki 100% saham, ya kita mengoperasikan di wilayah kerja Rokan sampai 8 Agustus jam 00 tahun 2021 ini. Nah, jadi kita adalah kontraktor ya, kita kontraktor dengan pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh SK Migas dalam hal ini, dan tentunya semua program kerja kita juga kita minta persetujuan dari pemerintah ya. Dan ini kalau disetujui kita kerjakan, kalau nggak setuju ya kita tidak kerjakan gitu ya. Nah, tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sudah menunjuk Pertamina dalam hal ini nanti PHR yang akan melanjutkan pengelolaan Blok Rokan, dan tentu ini adalah hal yang menandakan berakhirnya lah ya kerja Chevron di Blok Rokan. Dan kita terus terang sejak tahun 2019 yang lalu kita sudah membentuk tim ya, dan kita bekerja sama, kita secara maraton diskusi bertemu, dan banyak sekali yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dalam hal alih kelola ini, dan memang memakan luar biasa banyak waktu. Saya kira teman-teman di PHR juga merasakan hal yang sama, tapi alhamdulillahnya adalah bahwa kita punya spirit yang sama, kita punya goals yang sama, kita punya 160-an ribu barrel yang harus kita amankan. Jadi apapun yang terjadi, kita sebagai anak bangsa, ya, walaupun katanya ini Chevron, kami ini bukannya bule, ini pale semua sebenarnya di sini ya, pale semua. Jadi tetap aja jiwanya lah merah putih, kita rasa sama bahwa kita juga harus mengamankan, dan tentunya juga kita Chevron punya prinsip yang menurut saya cukup bagus, di mana kita ingin semua proses ini ya berjalan dengan lancar ya, kemudian aman dan juga reliable lah ya buat kita semua, sehingga diharapkan nanti ketika terjadi proses tanggal 8 ke tanggal 9 semuanya tidak ada yang berubah ya, minyak tetap mengalir, semua tidak ada gangguan. Nah, tentu ini juga perlu bantuan dari adik-adik teman-teman mahasiswa, DEM dan yang lain-lainnya. Saya kira kalian mempunyai role yang sangat penting dalam proses ini, dalam konteks menyampaikan informasi yang pas kepada teman-teman semua yang lain, kepada masyarakat yang lain, bahwa kita punya tugas yang cukup berat untuk mengamankan ratusan ribu barrel yang harus terus mengalir walaupun berganti baju dari Chevron kepada Pertamina. Itu mungkin Bang Iwa, yang dari saya Bang Iwa, silakan. Ya, kadang mungkin kita lupa nih Bang, bahwa produksi kita 160.000 barrel atau 170.000 barrel masih ada gitu. Seakan-akan ini nggak ada gitu kan. Tapi kawan-kawan seharusnya kawan-kawan ingat kembali bahwa kita terus memiliki 170.000 barrel, dan kita berharap lifting atau laju produksi itu tidak turun. Nah, Bang, mungkin dari kawan-kawan yang ingin bertanya silakan di chat di grup chat.
silahkan diketik nanti saya bacakan. Kemudian Bang, ini kan kita bahas transisi tadi Bang. 170.000 barrel itu kan kerja yang sangat berat itu. Ditambah lagi pegawai Chevron yang laju pensiunnya sangat luar biasa. Mungkin 1 tahun 300 orang pensiun. Nah, upaya-upaya mempertahankan laju produksi rokan dalam masa transisi ini seperti apa Bang? Karena kami sangat salut nih sebenarnya kepada Chevron. Mungkin ya di sisi lain mungkin ada kekesalan dari mahasiswa yang lain, tapi kami melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dalam upaya mempertahankan laju lifting ini, kawan-kawan Chevron atau abang-abang kami yang ada di Chevron seperti apa? Ya, makasih. Ini pertanyaannya luar biasa ini. Jadi ini juga satu hal yang sangat penting ya. Jadi saya juga melihat ini adalah satu proses yang sangat-sangat bagus ya, di mana apapun yang terjadi, ya kita tetap tadi mengatakan bahwa produksi harus tetap mengalir, dan itu adalah bagian dari komitmen Chevron dan pemerintah juga dalam hal ini untuk terus mempertahankan penurunan laju produksi yang normal lah ya, yang tidak terlalu drastis. Jadi kita kemudian melaksanakan proses terminasi saya katakan tadi bahwa kita akan mengakhiri kontrak ini ya secara aman, ya akuntabel, handal dan lancar, sehingga kita betul-betul berkomitmen untuk bisa menahan laju produksi seminimal mungkin ya. Jadi itu yang pertama. Nah, apa yang kita lakukan adalah kemudian melakukan pengeboran. Jadi diawali di awal Desember tahun lalu ya, sebenarnya kita sudah mulai melakukan pengeboran ya, dan berharap nanti sampai dengan tanggal 8 sebelum kita berakhir kita akan tetap melakukan pengeboran dan nanti akan dilanjutkan oleh PHR. Nah, kemudian juga kalau kita tahu bahwa lapangan terbesar kita ada 2, ada di Duri dan di Minas gitu ya. Di Duri kita cerita tentang Duri Steam Flood, dan ini tadi yang dikatakan Pak Danang bagus sekali bahwa kita modal pada teknologi juga di sana ya, dan ini juga harus teman-teman harus paham juga ya. Jadi di Duri Steam Flood kita juga meningkatkan pekerjaan stimulasi dengan uap ya, jadi cyclic stimulations, dan kita juga mengoptimisasi distribusi uap. Jadi itu juga sudah terus dilakukan supaya dia akan tetap berproduksi, karena minyak di Duri itu minyak yang sangat spesifik, sangat kental, memerlukan pemanasan, dan dalam hal ini kita menggunakan uap untuk memanasi reservoir sehingga minyak bisa mengalir dari bebatuannya ya. Nah, kemudian juga lapangan kedua yang besar ada di Minas. Minas kita menggunakan menggunakan air. Jadi kita punya water flood ya. Jadi kita penyuntikan air ke dalam bumi ya. Gunanya juga untuk meningkatkan respons dari reservoir kita sehingga bisa mengalirkan minyak menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga kita melanjutkan program perawatan fasilitas. Ini juga penting karena fasilitas kita sangat tua ya. Bisa bocor di sana sini kalau kita tidak betul-betul merawatnya. Bahkan kita tetap melakukan program ini sehingga kita bisa mempertahankan kehandalan pipa-pipa kita, pompa-pompa kita ya, sehingga kita menghindari terjadinya penghentian produksi akibat dari insiden pipa pecah ataupun bocor gitu ya. Kemudian juga kita melakukan walkover atau kerja ulang terhadap sumur-sumur, kita perbaiki sumur-sumurnya ya. Kemudian juga kita menggunakan inovasi teknologi digital. Kita punya namanya IODSC, itu Integrated Optimization Data Support Center, di mana di situ kita mengontrol hampir semua operasi di lapangan besar kita kontrol dari satu ruangan ya. Nah, ini luar biasa sekali, dan ini terus terang teknologinya bukan teknologi yang aneh-aneh, tidak ya. Ini adalah kita menggunakan semua platform yang sudah ada, dan para tenaga kerja kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita meramu semuanya sehingga kita bisa mengontrol satu operasi yang begitu besar dalam satu ruangan dengan tentunya berkolaborasi dengan beberapa tim gitu ya. Nah, sehingga hal ini bisa menghasilkan proses yang sangat efisien ya. Kemudian juga menurunkan kehilangan peluang produksi, dan juga kita mengoptimalisasi kinerja fasilitas produksi yang ada pada kita ya, termasuk pengaturan jadwal rig, alat-alat berat dan sebagainya. Jadi itu kira-kira Bang Iwa yang kita lakukan. Kami tetap terus melakukan pekerjaan-pekerjaan ini karena kami berkomitmen bahwa produksi demi devisa negara buat kita semua itu tetap berlanjut seperti apa adanya saat ini. Itu Pak Mas Iwa, silakan kalau ada lagi.
Baik, itu sangat luar biasa Bang. Mungkin teknologi-teknologi yang digunakan ya karena industri migas seperti ini ya high risk, high technology, high capital atau high modal, itu hack-hacknya yang banyak itu kalau kami mahasiswa bilang. Jadi kalau kita kembali ke masa transisi ini Bang, kemajuan kegiatan air kelola sampai Maret ini seperti apa Bang? Jadi kan kawan-kawan mahasiswa belum tahu nih banyak tentang, mungkin dari perspektif Pertamina seperti ini, dari Chevronnya seperti apa sih Bang itu? Boleh Bang, silakan. Ya, jadi sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita cerita Blok Rokan dalam konteks saat ini kita ada dua hal ya. Yang pertama adalah terminasi pemutusan kontrak, lalu ada transisi. Nah, jadi dalam konteks kegiatan terminasi itu ada 3 hal yang kami lakukan secara maraton ya dari awal sampai sekarang itu. Yang pertama adalah menyelesaikan semua checklist ya yang kami harus penuhi. Itu adalah 14 item yang harus kami siapkan dan itu sudah 100% sudah kita lakukan selesai. Kemudian juga kita pelaporan aset-aset. Nah, ini juga aset-aset ini kan semua milik negara. Kita harus laporkan ya, baik itu tanah, gedung, bangunan, apa semua lah. Jadi karena ini adalah barang milik negara, jadi kami harus laporkan semua kepada pemiliknya yaitu negara. Dan itu sudah 71% selesai. Berharap bahwa dalam 1-2 bulan ini kita bisa mengejar sisanya diselesaikan dengan baik ya. Lalu juga ada proyek-proyek yang kita harus tutup karena ini berkaitan dengan cost recovery, kemudian perhitungan finansial gitu ya. Dan itu juga sudah 68% sudah kita rampungkan. Nah, itu dalam konteks terminasi kita insya Allah sudah berjalan dengan baik sekali ya. Jadi ini adalah kolaborasi kita kemudian dengan SKK Migas dalam hal ini dan juga beberapa stakeholder kita yang memang mengurusi DJKN, PP2 BMN dan sebagainya ini berjalan. Nah, lalu ada kegiatan transisi. Nah, transisi ini adalah satu kegiatan yang memang harus dilakukan supaya operasi ini tetap berjalan. Misalnya tentang kontrak-kontrak, bagaimana kontrak-kontrak tenaga kerja seperti apa gitu ya. Dan ini tentu kemudian information teknologinya seperti apa, IT-nya bagaimana gitu ya, perizinannya, kemudian data digital. Jadi semua hal-hal yang seperti itu juga kita bicarakan dengan SKK Migas dan PHR, dan sudah ada ratusan bahkan ribuan kali meeting ya. Bahkan kita setiap Kamis itu ada namanya Kamisan meeting dengan teman-teman PHR dan difasilitasi oleh SKK Migas. Dan ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat masif. Dan terus terang kami sangat senang karena proses-proses ini kita bisa lakukan dengan baik, dengan enak, dengan elegan, sehingga luar biasa. Kita kalaupun ada masalah-masalah di sana sini hal yang biasa lah ya, tapi kita berusaha bersama-sama memastikan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi cukup banyak sekali ya. Saat ini pun tim kami masih terus bekerja, kita sama-sama bekerja ya untuk memastikan semua bisa berjalan dengan aman. Gitu kira-kira, ini Pak. Ya, mungkin kadang-kadang kawan-kawan atau masyarakat sekitar mengira ketika Chevron berangkat dari Indonesia itu membawa seluruh aset-asetnya. Itu yang dikira, padahal kan itu merupakan aset-aset negara yang harus dikembalikan ke negara karena kita menggunakan kontrak kerja PSCCR ya. Mungkin kawan-kawan harus memahami bahwa Chevron sendiri merupakan kontraktor kontrak kerjasama, jadi cuman hanya sebatas kontrak tanpa memiliki aset. Jadi ini ada kawan-kawan bertanya, ini dari kepala jurusan saya nih Bang, dari kantor saya nih Bang, izin bertanya. Yang pertama, menurut Pak Kamto, apa tips dan trik untuk Pertamina ke depan agar produksi tidak drop? Itu yang pertama. Yang kedua, di era berapa sih sebenarnya total sumur minyak yang dikelola Chevron di Blok Rokan saat ini dan jumlah yang ada? Berapa yang masih produktif dan tidak produktif lagi? Yang ketiga, untuk teknologi yang digunakan, apakah sudah ada yang menggunakan teknologi EOR? Dan teknologi apa yang dipilih saat ini? Kalau EOR sendiri, Bang, yang water flood sama steam flood itu EOR juga kan, Bang? Cuman kan EOR-nya banyak macamnya. Yang
Ini kayaknya sepertinya EOR injeksi chemical. Itu Bang, silakan Bang. Oke, ini makasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau nge-tips and trick, saya kira nanti mungkin PHR yang bisa menjawab. Saya masih belum bisa jawab. Tapi gini, saya kira mungkin selama ini kita sudah bisa berjalan dengan baik ya. Tentu perlu hal yang bersifat teknikal dan juga yang tidak teknikal juga harus kita perhatikan. Karena memang kalau kita lihat di industri apapun sekarang ini dua hal itu menjadi hal yang penting. Jadi kita tidak cerita bahwa hanya teknikal saja yang penting, non teknikal tidak penting, enggak. Jadi ini yang mungkin perlu kita sama-sama jaga. Non teknikal itu banyak sekali ya, baik itu sosial, lingkungan, bantuan masyarakat dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu kita perhatikan sama-sama agar semua bisa berjalan secara harmonis gitu ya. Nah, itu mungkin yang saya, kalau produksi supaya tidak drop, ya tentu harus mengadakan pengeboran, penelitian gitu ya, tentu itu juga hal-hal yang umum, pasti akan dilakukan, nggak mungkin nggak dilakukan, pasti dilakukan, karena kita tahu bahwa produksi minyak itu kan selalu secara naturalnya dia akan turun. Tentu siapapun perusahaan minyaknya, dia akan terus mengadakan pengembangan dan juga studi dan pengembangan gitu ya, agar dia tetap paling tidak turunnya pun tidak terlalu drastis lah ya. Itu mungkin jawaban umumnya kira-kira seperti itu. Tentu nanti eksplorasi produksi harus tetap dilakukan lah ya. Nah kalau kemudian berapa sih sebenarnya total sumur? Nah jadi gini, jadi kita itu punya lapangan minyak kurang lebih yang aktif 85 lapangan minyak ya, 85 yang aktif dari sekian puluhan ya. Kemudian kurang lebih 9 ribuan lah kalau nggak salah saya yang sekarang ini aktif ya sumur-sumurnya berproduksi. Jadi itu banyak sekali ya minyaknya, sumur-sumur minyaknya. Terus teknologi yang kita gunakan saat ini memang kita sudah menggunakan saat ini sudah ke teknologi EOR ya, tadi saya cerita tentang steam flood, water flood gitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba juga untuk surfaktan ya, dan cukup berhasil, sangat bagus sekali. Hanya saja mungkin itu tadi Pak Danang juga menyatakan satu hal yang di industri migas ini yang menjadi luar biasanya adalah kita bekerja menghasilkan produk yang kita tidak bisa kontrol harganya. Ya, jadi kalau harganya di pasaran itu jelek, kita tidak akan beberapa teknologi menjadi tidak ekonomis gitu kan ya. Jadi itu bukan berarti tidak ada teknologinya, kadang-kadang juga harga sangat menentukan apakah kita bisa menggunakan suatu teknologi atau tidak. Kira-kira begitu? Benar sekali. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin ya ketika industri migas seperti ini kebutuhannya mungkin banyak ya Bang. Ketika kebutuhannya banyak, ini sesuai dengan supply and demand. Di mana ketika kebutuhannya permintaannya banyak, kebutuhannya kurang, harganya menjadi naik. Itu sesuai sama mata kuliah manajemen proyek. Nah, kawan-kawan mahasiswa mungkin bisa baca buku manajemen proyek. Nah, sedikit nih Bang, dari kami Dewan Energi Mahasiswa, harapan Abang nih kepada kami Dewan Energi Mahasiswa, baik Dewan Energi Mahasiswa Indonesia maupun Dewan Energi daerah seperti Dewan Energi Mahasiswa Aceh, Riau, Medan, dan lain-lain. Seperti apa nih Bang untuk menutup acara kita siang ini Bang? Terima kasih. Nah ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi saya kira kali yang pertama adalah begini, bahwa kami adalah generasi tua yang harus digantikan nantinya gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi terus yang kedua adalah bahwa kalau kita cerita migas ya, sebenarnya migas bukan hanya punya orang teknik ya. Semua orang bisa masuk di migas karena kita membutuhkan semua orang ya. Kita butuh dokter, kita butuh perawat, kita butuh hukum, kita butuh budaya, kita butuh komunikasi, segala macam ada di sini. Jadi industri migas ini sebetulnya satu industri yang sangat komplit di dalamnya. Jadi bukan hanya orang teknik mesin, teknik geologi, orang petrol engineer, bukan. Jadi ini yang kita harus sadari, sehingga apa? Dengan demikian berarti teman-teman dari DEM ataupun teman-teman mahasiswa yang lain, siapapun dia, itu punya kesempatan yang sama untuk bisa berkarya kalau mau di industri migas, baik menjadi pegawai di salah satu perusahaan migas ataupun
menjadi salah satu pegawai di supporting gitu kan tidak harus kemudian kayak Saifron lah, kita punya 3.000-an pegawai saat ini, tapi kita punya kontraktor hampir 14, 15 ribuan orang misalnya gitu kan. Jadi kita punya kontraktor jauh lebih banyak, supportingnya tuh jauh lebih banyak gitu lah. Nah jadi silakan, menurut saya yang penting adalah kemudian ayo sama-sama belajar. Ya tadi Pak Danang mengatakan hal yang benar sekali bahwa saatnya kalian belajar, kalian mendalami, kalau kalian punya passion di dunia migas, ayo kita pelajari. Dan kalau misalnya supportingnya, di accountingnya, di budaya dan segala macam lah ya, itu bahkan kita orang alumni perpustakaan pun ada di sini gitu ya. Itu silakan, ayo. Nah, yang penting adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kalian. Belajar di bangku sekolah, kuliah, itu adalah satu hal, ya, di mana kita belajar teori. Hal berikutnya adalah hal berikutnya adalah bagaimana penerapannya di lapangan. Ya. Jadi menurut saya, ayo jangan berputus asa, ayo kita terus semangat, ya. Selalu ada peluang untuk siapapun, asalkan dia mau. Ya. Tapi kalau dia tidak mau, tak bisa. Ya kan, itu yang paling penting. Ya, jadi maksudnya dengan mau belajar, mau berusaha, mau segalanya lah ya, sehingga kita bisa sama-sama membangun ini. Dan tadi yang statement saya pertama, bahwa kami yang sudah lama di sini juga harus digantikan. Nah, kalau kalian semua tidak bisa menggantikannya, repot juga gitu kan. Jadi kalian pun harus belajar dan meningkatkan kapasitas kalian sehingga kalian juga bisa take over ini. Jadi bukan hanya kita cerita handing over rokan blok, tapi juga bagaimana nanti ke depan ya kalian lah yang akan menggantikan kami semua gitu kan. Itu kira-kira Bang Iwa dan kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan dari saya. Ya, silakan. Bang. Mungkin kami ketika ada kekurangan dari kami, Bang, mohon maaf. Mungkin ketika kami salah, mungkin ada masukan gitu, Bang. Jadi kita balance nih. Bukan dari kami aja yang suka gangguin abang gitu kan, suka gangguin chat abang kan, Bang gimana ini gimana gitu. Jadi gantian, kalian Dewan Energi Mahasiswa belajar kayak gitu. Jadi ini terciptalah kondisi yang sangat bagus, harmonis antara kita berdua, Bang. Nah, mungkin akhir ini terpaksa untuk kawan-kawan acara kita sudahi karena sudah pukul 2:47, kemudian moderator serta pemateri mungkin ada kesibukan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Stay tune di sesi kelima. Insya Allah besok pagi kita masih ada acara lagi. Terima kasih kawan-kawan, sehat-sehat terus, stay tune. Terima kasih Bang, salam hormat. Siap, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya out ya. Siap Bang. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Idral. Ya, sama-sama. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya, saya out ya. Terima kasih Pak Danang. Semoga kita dapat ngopi-ngopi bareng lagi di Pekanbaru insya Allah. Siap. Siap, mantap. Izin.